Susah. Gue menggunakan kain ini dengan yang kayak, wah, oke. Yeay. Kita udah dekat banget. Kita udah nyampe di Gedung Juang. Gedung Juang 45, dimana ini tuh dulu katanya, bukan katanya sih, dulu itu merupakan satu hotel mewah yang ada di Jakarta. Dan sekarang jadi Gedung Juang namanya. Kayak apa aja sih isinya di Gedung Juang? Apakah isi tentang perjuangan? Yuk, kita masuk ke Gedung Juang. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here. Nah, kan tadi aku sempat bilang di depan bahwa ini kan dulu hotel mewah ya. Hotel mewah apa sih? Nih, di sini juga tertulis bahwa ini tuh hotel namanya Hotel Skomper. Di mana Hotel Skomper ini tuh merupakan hotel mewah di zaman Belanda sekitar ya 1930-an. Dan termasuk hotel yang bagus banget pada waktu itu. Tuh, sini bisa terlihat ada 3 kamar, juru masak, ada juga samping kiri dan kanannya, sayap kirinya ada 5 dan sayap kanannya ada 8. Kalian bayanginnya kayak wow, gede banget gitu kan. Tapi di sini juga sempat dialihfungsikan sebagai asrama Menteng 31. Asrama Menteng 31 itu apa? Asrama Menteng 31 itu kan sesuai namanya ya, ini kan di jalanan Menteng 31 gitu kan. Sesuai dengan namanya, asrama Menteng 31 itu adalah asrama yang, tapi udah bukan zaman Belanda. Kan kalau hotel ini kan zaman Belanda. Tapi asrama Menteng 31 ini adalah asrama yang dialihfungsikan sama Jepang pada tahun 1942. Jadi waktu Jepang baru banget masuk ke sini, dia langsung mengalihfungsikan gedung ini jadi asrama Menteng 31. Nah, asrama Menteng 31 ini sendiri tuh didirikan oleh Hitoshi Shimizu pada masa kedudukan Jepang, yang dimana tujuannya adalah menghasilkan kader-kader nasionalis Indonesia yang nantinya itu bermanfaat buat si Jepang itu sendiri. Karena kan Jepang ya masuk Indonesia buat menjajah kita juga gitu kan, gitu. Nah, tapi ini tuh udah langsung dibubarin pada 1943. Jadi kayak dia cuma bertahannya kurang lebih 1 tahun, habis itu langsung dibubarin lagi. By the way, dulu Jepang tuh kayaknya nyebutnya bukan cuma Menteng 31 deh, juga nyebutnya apa ya, asrama Indonesia Baru ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong guys, cemio. Terus selain itu, ini ruangan yang baru banget kita masuknya dari pintu masuk situ kan. Ini udah banyak banget tokoh-tokoh kayak misal Khairul Saleh, Sukarni, A.M. Hanafi, ada Malik, terus juga ada tentang si Menteng 31 yang tadi aku ceritain juga gitu loh. Jadi ini emang sehistorikal itu loh gedungnya. Yuk. Nih, ini kan ada replika mobil-mobil juga kan, yang nantinya tuh ini harusnya ya, aku kan belum ekspor juga ya guys. Nanti di belakang ada barang aslinya, kayak ini kan miniatur nih ya kan. Ada barang gedenya yang beneran mobil lah kalau nggak salah. Tapi nanti coba kita lihat. Nah, di sini tuh ada ini juga nih, ada replika gimana sih waktu kondisi pembacaan proklamasi waktu itu. Jadi ada orang-orangnya, terus juga di rumah Soekarno. Ih, keren. Ini bikin market kan susah ya guys. Nah, lanjut kita masuk ke sebuah ruangan yang isinya tuh kayak diorama-diorama gitu. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dioramanya yang ceritanya beda-beda. Nih kan kalau yang ini tuh tentang bu ini yang pidato Ikada nih. Terus juga ada API Angkatan Pemuda Indonesia sama yang kayak Laskar Wanita gitu, ya kan. Gak cuman yang ini, ada juga mana ya? Oh nih yang Rengas Dengklok tuh, lihat, ya kan. Jadi yang kayak nih, cuman aku nggak tahu nih yang mana yang itu pasti Soekarno, ini pasti Hatta, ya kan. Yang mana nih golongan mudanya? Berarti golongan mudanya yang lain, ya nggak sih? Terus ini perumusan teks proklamasi tuh terlihat penuh ya.
oh iya ini tapi kayaknya ini bukan meja deh, ini piano nggak sih. Terus ada juga orang-orang yang nunggu gitu kan. Dan ini ada apel Pemuda Menteng 31. Tuh, itu gedung ini dan ini di halaman tadi yang aku kehujanan. Ya. Jadi dulu ini kan dibuat apel gitu tuh. Karena ini adalah markas Menteng 31. Betul nggak sih? Tada. Tuh. Nah, kalian ingat gak sih waktu itu kalau Jenderal Sudirman itu berperang ketika beliau sedang sakit, ya kan? Nah, karena beliau sedang sakit itu apakah beliau berjalan? Tidak, karena beliau itu sedang tidak bisa berjalan. Terus beliau naik apa? Beliau naik ini. Lihat, ini merupakan tandu yang dinaiki oleh Jenderal Sudirman waktu dia sedang berperang. Lihat, aku nggak tahu ya ini asli apa enggak, cuman kurang lebih gambarnya seperti ini tuh. Jadi kan dia ada kayak kursi gitu sama tandu yang buat digopong-gopongnya kakinya kan, sama ada atapnya gitu. Jadi even lagi sakit pun tetap bisa berperang. Kayak ini banget aku ya, seperti apa namanya, seperti vlogger asik pokoknya gitu. Jadi di sini di Museum Juang itu, di Gedung Juang, diamankan lah gitu, disisain diamankan sih hasil-hasil dan juga karya-karya yang waktu dulu namanya juga museum kan, tempat pengabadian gitu. Jadi sebenarnya ada lagi sih di ruangan ini. Lihat, Mejati, tapi ya gitu. Tapi ini ada infografis juga deh kayaknya. Soalnya ada mouse-nya. Tapi kayaknya nggak nyala. Aku nggak tahu kenapa dia nggak nyala. Tapi mungkin lihat, aku nggak tahu sih kenapa dia nggak nyala. Tara, aku kelihatan. Nah terus kalau misalnya tadi di sana udah ada penjelasan bagaimana Jenderal Sudirman, terus juga ada rencana-rencana gitu. Di situ lebih ke apa ya? Ini ruangan Laskar Wanita sih. Nih, misal yang mana ya? Yang ini deh. Nih, ini adalah jas yang dipakai Ibu Asya Hussein yang merupakan Laskar Putri dari Tasikmalaya. Sama nggak kayak yang itu? Sama. Nih, kasih misal. Cuman aku nggak tahu ya sebenarnya beda yang itu sama yang ini apa. Cuman selain yang jas oleh Ibu Asya Hussein ini, di sini juga ada kayak kain-kain pejuang dari Laskar Putri itu sendiri, sama ada ikat pinggang Laskar Putri Solo. Jadi ruangan ini tuh lebih ke apa ya? Dia tentang bagaimana sih perempuan-perempuan di zaman itu ikut berperang seperti halnya kaum laki-lakinya gitu. Dan kalau tadi kan dengar ada lagu yang Nasi Goreng, tapi gue nggak tahu sih kedengeran apa enggak, aku nggak tahu kedengeran apa enggak. Tadi lagu Nasi Goreng yang sempat aku sering denger juga, karena itu lagunya tuh dinyanyiin sama bukan orang Indonesia, dinyanyiin sama orang luar, dan itulah liriknya tuh benar ada Indonesianya gitu loh. Yuk kita cari di mana sih nasi goreng itu berasal. Let's go. Nah terus ini lorong yang lumayan cakep ya. Di sini ada bagaimana sih hotel-hotel, kan tadi aku bilang di depan tuh merupakan gedung ini merupakan sebuah hotel dulunya kan. Nih, di sini kalau kalian lihat ini tentang bagaimana sih biografi si Elsie Komper itu, di mana beliau merupakan pemilik Hotel Komper ini. Nah, selain itu nggak cuma tentang biografi beliau, juga ada tentang hotel-hotel lain, di mana ada Hotel Victoria di Menteng 31 tuh, sama-sama hotel bergengsi dengan fasilitas yang menjanjikan tamunya. Jadi kayaknya sih kalau aku pikir-pikir berarti kawasan ini tuh merupakan kawasan yang elit kali waktu itu ya, karena di sini banyak banget perhotel-hotelan gitu. Dan hotel bukan hotel ece-ece gitu loh, hotel yang beneran kayak wow. By the way tadi kan aku ngomong tentang lagu-lagu nasi goreng ya. Nih sini kita lihat lagu apa sih karena nasi gorengnya. Aneh nggak? Nah, tadi kalian udah dengar kan? Nggak tahu ya kedengaran apa enggak sih nasi gorengnya itu, karena mereka kan di sini. Tapi ini kalau misalnya nanti kalian kesini, kalian mau baca-baca dan kalian mau memperjelas detail-detail yang tadi aku bilang betapa banyaknya alih fungsi gedung ini bisa dilihat di sini nih, bahwa simpelnya dari hotel ke museum. Jadi kan pertama banget ini merupakan gedung hotel, tapi sekarang dialihfungsikan sebagai Museum Gedung Juang 45. Museum Gedung Juang 45. Ya kurang lebih seperti itu. Aku nggak tahu sebenarnya namanya gimana. Tapi
Di sini singkatnya, gedung ini pernah juga dijadikan sebagai asrama pekerja wanita, terus juga pernah dijadikan kantor Kementerian Pengerahan Tenaga Rakyat dan juga kantor Dewan Harian Nasional Angkatan 45 sampai akhirnya pada tahun 1974 ini sudah diresmikan menjadi Gedung Juang 45 dan diresmikan sebagai museum. Terus kalau semisal kita ke belakang, ini nih yang tadi aku bilang, kebuka. Ini tadi aku bilang ada mobil-mobil, tara, tuh, ya kan? Ayo kita ke sana. Nah, jadi ini si mobil yang tadi aku bilang di dalam kan ada miniatur kan, nih. Ya, mantul. Oh enggak, yeay, tuh. Ini adalah mobil, ini apa ada platnya? REP1 berarti yang dipakai sama mantan presiden kita, Soekarno. Nah, sedangkan yang plat mobilnya REP2 mantul, gengs. Kelihatan nggak ya? Nah, tuh yang REP2 itu dipakai sama wakil ya, sama Muhammad Hatta. Tapi in my opinion ya, imo, aku lebih suka yang REP2 sih. Nggak tahu ya, kayak warnanya lebih masuk sebagai mobil klasik gitu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, tapi butuh ditutupin tuh. Cakep ya? Begitu mobil gede banget, sumpah. Ini segede apa ya? Gak tau, mungkin panjangnya bisa 5 meteran. Karena sumpah ini beneran panjang banget mobil tuh. Beneran yang wah, parah. Dan itu dulu gede banget muka gue ya. Dan itu dulu beneran dipakai, beneran yang kayak mobil dinas. Nah iya, mobil dinas yang platnya tadi tuh REP1 sama REP, enggak. Yang platnya REP1 sama REP2 gitu. Terus ada lagi nggak? Enggak. Nah, jadi mungkin gitu aja dari aku untuk di Museum Gedung Juang 45 ini yang ada di Menteng 31 Jakarta Pusat. Sisanya kalian bisa eksplor sendiri bagaimana sih sejarah-sejarah yang ada di museum ini, karena jujur museum ini mungkin nggak terlalu besar ya, tapi bisa kalian eksplor sebagaimana yang kalian mau belajar nih dari museum ini. Terutama banyak banget, by the way, aku belum OOTD hari ini, kalian harus lihat. Bentar, karena aku atasnya pakai kemeja ya, meja putih gitu. Bawahnya aku pakai sebuah kain Bali. Lihat, nih jadi ini tuh sebenarnya udah kayak rempelan gitu ya. Maaf ada mic-nya ya. Jadi kayak ini tuh udah rempelan gitu, yang harusnya aku pakai udeng juga, tapi karena di sini kondisinya habis hujan dan kayak masih akan hujan lagi, jadi masih agak gerah, jadi aku nggak pakai udeng ya. Gitu. Udah sih gitu aja OOTD-nya. Nah, by the way di belakang aku juga ada tulisan Once and Forever the Indonesian Republic. Jadi ini tuh kayaknya apa ya? Apa sih yang kayak di Borobudur, aku lupa deh. Pokoknya yang kayak ukiran-ukiran timbul gitu yang ada di kalau kalian udah selesai dari minggu depan, terus udah muter-muter keluar, terus kalian bakal lihat ini. Dan mungkin ini akan jadi sesuatu yang bisa jadi spot foto yang instagramable buat kalian foto kesini gitu kan. Dah, gitu aja ya buat aku video kali ini. Sisanya silahkan kalian explore sendiri. Silahkan datang ke Gedung Juang 45 buat explore semuanya. Kalau gitu aku Zulfikar Ali, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya aku akan kemana ya? Kita lihat nanti ya. Dadah.